pada kunjungan saya pertama kemarin, ada orang tertanya-tanya dalam SMS Ustaz Hashim, tapi tidak dijawab. Pertanyaannya berkenaan dengan jamaah tabligh. Itu bagaimana aktiviti mereka. Pernahkah Nabi kita berhasil para sahabat 40 hari atau juga 3 hari? Pernahkah dengan para sahabat berkunjung daripada rumah ke rumah atau seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Bukan setakat pernah, bahkan lebih daripada itu. Sebab para sahabat Nabi setelah mengucapkan kalimat syahadat dan bertafaqquh bid'ah, Nabi kita hantar mereka untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Makanya 100.000 orang sahabat yang bersama, riwayat 110.000 orang sahabat, 120.000 orang sahabat yang melaksanakan ibadah hajjatul wada bersama Nabi, yang berkubur di Madinah itu hanya setakat dalam 10.000 orang saja. Semuanya mutasyirin. Di Kufah saja ada terdapat tidak kurang daripada, ini menurut penjelasan Al-Imam Syekh Zaid Al-Kautsari, tidak kurang daripada 1.500 orang sahabat. Kita ingin simpulkan saja. Jadi usaha dakwah tabligh, jamaah tabligh yang tersebar luas dengan jumlah pengikut tidak dapat dihitung dengan angka. Untuk diketahui tidak ada organisasi, dia bukan dalam bentuk organisasi, tapi tidak ada pergerakan dalam dunia dakwah yang lebih pesat dan yang lebih berkembang cepat daripada jamaah tabligh. Kenapa? Kenapanya ini kembali kepada dua kekuatan yang sekarang ini kita hanya gunakan salah satunya saja. Dua kekuatan yang mereka miliki yang diasaskan oleh Maulana Ilyas dan juga dengan putra beliau Syekh Muhammad Yusuf dan juga dengan penasihat-penasihat syura lainnya seperti Jenderal Syekh Nusur, Syekh Maulana Zakir Al-Kandahnawi. Saya sempat berpeluang berjumpa dengan beliau pada waktu di Madinah tahun 75-an lebih kurangnya. Jadi daripada mereka ini adalah kumpulan ahli tarikat yang mengumpulkan antara ilmu dan syariat dan juga tarikatnya. Jadi kalau kesannya kurang di zaman kita sekarang, sebab mungkin kita hanya tarikatnya saja, tapi syariatnya tidak. Kalau dengan mereka ada di antara daripada mereka yang zikir la ilaha illallahnya pada tiap hari tidak kurang daripada 70.000 kali la ilaha illallah, la ilaha ahli ilmu. Syekh Maulana Zakir Al-Kandahnawi pengarang kitab Aujazul Masalik 15 jilid, pengarang kitab Hajjatul Wada, pengarang kitab Fadailul A'mal. Syekh Maulana Ilyas atau dengan Syekh Yusuf Muhammad Yusuf Al-Kandahnawi itu pengarang kitab Hayatul Sahabat. Saya lihat situ referensinya, rujukannya, masalah pengambilan kitab tersebut lebih daripada dalam 200 macam kitab katanya beliau baca. Ilmu, amal, tarikat, dakwah. Jadi bukannya semata-mata ilmu saja seperti di pondok-pondok pesantren, tapi tidak disertakan dengan usaha dakwah. Bukan setakat dakwah saja ditasbih ke sana dan kemari, tapi tidak mau mengaji. Jadi usaha dakwah kenapa berkembang pesat? Sehingga dapat menawan sejumlah sekian gereja, gelap-gelap malam berubah menjadi masjid, berubah menjadi para markas ilmu atau markas tabligh. Itu karena kombinasi satu, yang pertama ilmu dan yang kedua tabligh. Jadi kalau ingin kita sederhanakan bahasanya, orang atau yang paling banyak membawa manusia ke dalam surga, sehingga dengan kedudukan mereka sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Paham kan maknanya? Tapi artikan lagi. Kemudian yang kedua Nabi kita bersabda, la mautu qabilatin, meninggalnya penduduk kampung 1.000, 100.000, 1.000.000 individu, 1.000.000 manusia yang hidup di kampung tersebut itu lebih elok di sisi Allah daripada meninggalnya seorang alim fakih. Lebih elok musnah mati semua warga kampung daripada meninggalnya satu orang alim. Kenapa? Sebab kalau meninggal warga kampung, setakat warga sedang meninggal. Tapi kalau meninggalnya seorang alim yang membetulkan akidah umat, yang membetulkan pemikiran umat, yang memberikan nasihat kepada umat, yang memberikan didikan kepada umat, yang berupaya untuk memberantas perkara bidah, khurafat, dan juga dengan perkara haram, dan juga dengan perkara-perkara lucah dan yang terlarang, itu upaya daripada ulama. Saya simpulkan, yang paling banyak membawa manusia ke dalam surga itu adalah ulama.
dan yang paling ramai menyelamatkan manusia daripada api neraka itu adalah jamaah tabligh. Betul, betul. Pikir saja, insya Allah tidak meleset. Ulama duduk di masjid, ceramah, pondok pesantren, mengajar, bimbingan, kerohanian dan lain sebagainya. Selamat umat untuk mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Tapi orang-orang yang menyelamatkan mereka-mereka daripada Hindu, daripada agama Hindu, Buddha, patung, tuh orang-orang Asia yang masuk ke pedalaman dan masuk ke kampung-kampung. Saya datang kemari, Ustaz Hashim berikan teket, tahu? Oh, datang ke sini. Teket dengan sama dia kami bolak-balik. Orang tabligh tak diberikan teket, mereka pergi. Itu kita salutnya dari sudut situ. Tidak salah, bagus, alhamdulillah. Jadi itu juga bagi kemudahan. Tapi macam mana pun, mereka yang mengorbankan habis waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan umat semuanya. Mereka pergi ke pelosok-pelosok, mereka pergi ke kampung-kampung. Ada yang arba'in 40 hari jalan kaki dari gunung ke gunung. Demi itu apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari api neraka. Saya simpulkan kesimpulan yang tadi itu yang paling ramai menyelamatkan manusia daripada api neraka. Sebab dengan usaha mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanyakan saja, lebih ramai orang-orang tabligh yang mengislamkan orang-orang kafir berbanding dengan para alim ulama. Ulama paling banyak membawa mereka ke dalam surga, tapi orang-orang tabligh paling banyak membawa umat daripada mengeluarkan umat daripada lembah api neraka. Jadi dua kumpulan ini tidak boleh dipandang semes, tidak boleh dipandang rendah, tidak boleh dipandang hina. Jadi kalau kita mampu semampu dan juga dengan sekuat tenaga kita berikan sokongan sepenuhnya, baik itu jamaah tabligh atau juga usaha daripada ulama. Kejanggalan-kejanggalan yang berlaku yang ada ulama tapi tidak ramah, itu kesalahan ulama bukan kesalahan ilmu. Itu kesalahan individu bukan kesalahan para ulama semuanya. Maka juga ada orang tadi tasyil 4 hari, 4 bulan, setahun. Anak istri tak ada dia proposal. Itu kesalahan individu dia, bukan tabligh yang salah. Orang tabligh sudah baju di tengah-tengah masjid, nah itu bukan tabligh yang salah. Itu individunya yang tidak tahu tentang kesucian dan kemuliaan masjid itu seperti apa. Jadi jangan sampai kejanggalan. Ada orang tabligh begitu sudah keluar dari masjid, pakai sorban, pakai jubah, tapi boro-boro juga pakai. Cuma tuh, sehingga kita terasa boleh. Ya itu banyak yang merokok, tapi tidak berarti karena dia yang merokok berarti halal, tidak mesti. Macam itu juga karena ada orang tabligh yang merokok berarti tapi tidak bagus atau tidak betul, tidak ada hubungannya. Itu kesalahan fardhi, kesalahan individu, tetap usaha dakwah dan juga dengan usaha kita untuk membenahi, mengamati dan mempelajari ilmu itu adalah kewajiban kita bersama. Insya Allah kita berjumpa kembali bila kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa coba berhenti? Karena Ustaz Hashim tak letakkan air di sini. Kan kalau ada air lupa minum tak letakkan pasang.